Eh, Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang besaran, vektor, pengukuran, dan satuan di fisika dasar. Jadi langsung saja kita lihat apa itu satuan, besaran, dan satuan. Jadi dalam SI atau satuan internasional itu terdapat tiga satuan, yaitu meter untuk satuan panjang, kilogram untuk satuan massa, second untuk satuan waktu. Kalau di G, CGS atau sentimeter, gram, second, terdapat tiga juga, yaitu ada panjang, 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 untuk itu menggunakan sentimeter. Kalau massa, kalau massa itu menggunakan gram, kalau waktu menggunakan second. Lalu berikutnya ada BE atau British Engineering System, ada foot atau VT untuk satuan panjang, Anjir. ada slope, KG, satuan massa, dan second, S, satuan waktu. Dapat dinyatakan seperti tabel yang di sini. Lalu kita lanjut lagi. Apa itu meter? Jadi sini kita akan mendefinisikan meter. Jadi, meter dahulu ditentukan berdasarkan jarak kutub, ekuator, batang platinum, iridium, tetapi sekarang didefinisikan dari jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum dalam waktu tertentu. Jadi, meter itu tuh jarak antara benda satu ke benda lainnya. Lalu berikutnya adalah apa itu kilogram? Jadi, kilogram dahulu berbasis massa silinder platinum, iridium. Tetapi sekarang ditentukan dalam konstanta fundamental. Jadi, singkatnya, kilogram itu adalah massa suatu benda atau berapa berat suatu benda. Lalu berikutnya adalah second atau detik. Jadi, second dahulu berdasarkan rotasi bumi, tetapi kini didefinisikan menggunakan getaran atom cesium. Jadi intinya itu second itu adalah berapa waktu yang ditempuh gitu. Jadi satuan panjang, massa dan waktu dianggap sebagai satuan dasar SI. Besaran dan satuan. Nilai suatu besaran dalam satuan dasar atau turunan terkadang merupakan angka yang sangat besar atau sangat kecil. Dalam kasus seperti itu, akan lebih mudah untuk memperkenalkan satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil terkait dengan satuan normal dengan kelipatan 10. Contohnya, seperti 1000, itu itu bisa kita tulis dengan 10 pangkat 3. Kalau di kilometer itu, kalau kita mau menulis, kita mau konverga dari meter ke kilometer. Misalnya 1000 meter, kita mau ubah ke meter, kita tinggal bagi 10 pangkat 3, jadi hanya 1 kilometer. Lalu, kalau yang minus, pangkatnya minus, itu nanti seperti ini. Nah, kita mau mengubah meter ke milimeter. Jadi kita memiliki angka 0,001 atau 10 pangkat min 3 meter, itu setara dengan 1 milimeter. Gitu juga dengan gram dan yang lain. Nih, contohnya seperti ini.
Air terjun tertinggi di dunia adalah air terjun Angel di Venezuela yang memiliki total ketinggian 979 meter. Seperti di gambar, nyatakan ketinggian ini dalam kaki atau foot, head. Jadi solusinya adalah 3,3 3,281 kaki sama dengan 1 meter. Maka kita bakalan bagi aja menggunakan ini. Oke, langsung saja. Panjang sebuah air terjun dibagi dengan panjang feet per 1 meter. Nah, hasilnya 3.212 feet. Atau 300 tiga 3.212 kaki. Ini adalah analisis dimensional atau dimensi. Jadi kita bisa menyatakan suatu rumus menggunakan dimensinya. Ini ada beberapa. Kalau panjang itu pakai L, dimensi L, L besar dengan kurung siku. Lalu kalau massa itu menggunakan M besar dengan kurung siku. Kalau waktu itu menggunakan T besar dan kurung siku. Jadi kita akan membuktikan apakah rumus ini sesuai dengan, jadi kita akan membuktikan apakah rumus ini sesuai dengan dimensi ini. Jadi kita akan menghitung suatu rumus. L per T, L per T itu untuk V, T pangkat 2. Pangkat 2 itu bisa kita bagi. V-nya tinggal 1. Maka L, T benar. Kita lihat ya guys. Kita akan Oke, kita, nah di sini juga sama, ada soal lagi. Dia tanya X sama dengan V kali T. T itu untuk menyatakan ini X itu untuk ini, V dan T. Dia tanya dimensi L untuk rumus ini itu sama dengan L. Benar apa enggak? Kita tinggal coret aja ini. Kan ini sama-sama T dibagi L per T dikali T itu kan T-nya bisa dicoret. Jadi maka L sama dengan L. Ya benar. Ini juga valid. Kita bakal masuk ke pengukuran. Jadi pengukuran itu memiliki 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 beberapa macam. Ada pengukuran. Jadi pengukuran itu eh sebenarnya tuh kita tuh masih tidak bisa menyatakan kalau itu tuh 100% benar. Jadi
pengeluaran itu pasti ada ke nilai ketidakpastiannya. Untuk memahami untuk memahami apa itu ketidakpastian dalam pengukuran, jadi kita bakalan belajar dari sini. Ketidakpastian untuk memahami dunia di sekitar, para ilmuwan bisa menemukan hubungan antara besaran-besaran fisika yang dapat diukur pada bidang ilmu sains dan teknologi. Jadi dilakukan pengukuran besaran fisik seperti misalnya jarak, massa, waktu, kecepatan, tegangan, kuat arus, dan sebagainya. Nah, untuk dalam pengukuran pasti ada nilai ketidakpastian. Kenapa ada nilai ketidakpastian? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu nilai itu tidak 100% valid atau eh, tidak tidak mung- tidak mungkin 100% valid. Jadi pasti ada saja selisih antar saat kita mengukur sesuatu. Itulah eh, biasanya untuk meyakinkan suatu pengukuran ditambahkanlah nilai ketidakpastian sebesar plus minus 0,5 milimeter. Nah, alasan-alasan kenapa ada nilai ketidakpastian yang paling umum adalah yang pertama, kesalahan atau ketidakpastian bersistem. Yang kedua, keterbatasan akurasi alat ukur. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan keterampilan pengaman. Nah, bagaimana cara kita menuliskan ketidakpastian pada hasil pengukuran? Saat memberikan hasil pengukuran, penting untuk menyatakan ketidakpastian yang diestimasikan dalam pengukuran tersebut. Misalnya, lebar papan tulis itu 8,8 ditambah 0,1 cm. Menunjukkan ketidakpastian yang estimasi dalam pengukuran sehingga lebar sebenarnya kemungkinan berada di antara 8,7 cm atau 8,9 cm. Persentase ketidakpastian adalah rasio ketidakpastian terhadap nilai yang diukur dikalikan 100. Seperti misalnya pengukuran pada 8,8 cm dan ketidakpastiannya sekitar 0,5 cm, maka persentase ketidakpastiannya adalah 0,1 dibagi 8,8 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 1%. Itu untuk mencari nilai ketidakpastian suatu benda. Seringkali ketidakpastian dalam nilai yang diukur tidak ditentukan secara eksplisit. Dalam kasus seperti itu, para ilmuwan mengikuti aturan bahwa ketidakpastian dalam nilai numerik diasumsikan sebagai satu atau beberapa unit pada digit terakhir yang ditentukan. Misalnya, jika panjang dinyatakan 5,6 cm, ketidakpastiannya diasumsikan 0,1 cm atau 0,2 cm atau mungkin 0,3 cm. Penting dalam hal itu untuk tidak menulis 5,66 cm karena itu menyiratkan ketidakpastian 0,01 atau 0,02. Itu mengasumsikan bahwa panjangnya kemungkinan berada di antara, padahal sebenarnya yakin panjang berada di antara 5,4 atau 5,8. Jumlah digit diketahui secara pasti dalam suatu bilangan disebut angka penting. Jangan lupain guys. Aturan angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Ini adalah aturan pertama. Misalnya ada angka 3,33,2. Maka angka pentingnya adalah sebesar
sebanyak 3 angka penting karena semua digit yang ada bukan nol. Lalu yang berikutnya adalah angka nol di, di antara dua digit bukan nol adalah angka penting. Hal seperti 2051 memiliki 4 angka penting karena nol berada di antara 2 dan 5. Jadi kalau nolnya berada dihimpit oleh bilangan, bilangan, bilangan bulat atau angka penting, maka nol termasuk angka penting. Lalu berikutnya adalah angka nol di depan bukanlah angka penting. Misal seperti 0,57, maka angka pentingnya hanya 2 angka. Kalau 0,032, maka angka pentingnya juga 2 angka, yaitu 32 saja. 0,00-nya itu bukan angka penting, karena 0 bukan angka penting, kecuali dia dihimpit oleh angka penting. Angka 0 di belakang sebelah kanan desimal, angka penting. Jadi, kalau dia di belakang desimal, dia termasuk angka penting. Penting dipahami bahwa nol tidak berarti tidak ada. Nol menunjukkan informasi aktual sama seperti angka lain. Angka nol di belakang bilangan bulat dengan desimal yang ditampilkan adalah angka penting. Menempatkan desimal di angka biasanya, misalnya, tidak dilakukan. Namun, menurut konvensi desimal ini menunjukkan angka nol penting. Misalnya, 500 540 menunjukkan bahwa angka 0 di belakang adalah angka penting. Ada 3 angka penting. Oke, kita next. Ini kita akan membahas skalar dan vektor. Ini yang harus kita ketahui dulu, kalau skalar adalah besaran yang digambarkan dengan suatu angka dan satuannya. Tetapi skalar itu tidak memiliki arah. Contohnya itu seperti temperatur, massa, dan waktu. Sedangkan, ah, dan juga ada beberapa operasi skalar, yaitu ada operasi komutatif atau A plus B sama A plus B, kan? Oke, kita langsung aja. A plus B itu memiliki nilai yang sama dengan B plus A. Lalu ada sifat asosiatif. Asosiatif itu seperti eh, A plus B dalam kurung ditambah C sama dengan A plus B plus C dalam kurung. Lalu ada distributif, itu adalah konstanta. Konstanta dikali A plus B di dalam kurung itu sama saja seperti konstanta dikali A ditambah konstanta kali B. Lalu ada hukum identitas. Jadi di sini ide identitas ini kalau A ditambah 0 itu menghasilkan nilainya sendiri atau A. Contohnya itu seperti ini. Massa 10 kilogram besi dan massa 2 kilogram baterai. Ditanya massa total. Maka kita tinggal tambahkan saja massa besi ditambah massa batu. Maka 10 kilo ditambah 2 kilo itu sama dengan 12 kilo. Berikutnya adalah vektor.
Vektor itu sama seperti skalar. Yang membedakannya, dia memiliki arah. Jadi, besaran yang digambarkan dengan besar dan arahnya mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian vektor. Contohnya, ini adalah contoh-contoh vektor. Seperti kecepatan 60 kg per jam ke arah timur. Dia memiliki arah ke timur. Lalu gaya 10 Newton ke atas. Berarti sama aja ke utara. Lalu ini perpindahan itu 5 meter ke barat. Dia memiliki arah. Kemana arahnya akan menuju. Ini adalah operasi vektor. Di vektor itu memiliki beberapa operasi. Salah satunya adalah operasi penjumlahan. Jadi, penjumlahan dua vektor segaris dapat dijumlahkan dan berarah sama. Contohnya, jika sebuah mobil berpindah sejauh 250 meter ke timur dan kemudian berpindah sejauh 125 meter ke arah yang sama, maka perpindahan total adalah 400 meter ke arah timur. Itu sama aja seperti gitu. Yang awalnya dia adalah R, totalnya sama dengan A ditambah vektor A ditambah vektor B. Ini vektor A-nya adalah 475 ditambah 125. Nah, sama dengan 400. Oke, silakan next. Operasi vektor. Jika sebuah mobil berpindah sejauh 250 255 meter ke timur dan kemudian berpindah sejauh 125 meter ke kanan ke arah yang utara. Berapa perpindahan mobil tersebut? Nih, kita bisa lihat gambarnya di atas. Nah, kita bisa menggunakan rumus R. R R sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Atau 275 pangkat 2 ditambah 125 pangkat 2 diakarkan dan menghasilkan 302 meter. Operasi lanjutan. Jadi di sini kita bisa menghitung sudut perpindahan. Ini di sudut perpindahan ini theta sama dengan tan min 1 B per A. Atau sama saja seperti theta atau tan min 1 dengan arah yang tadi betul lagi. 125 per 25. 275 sama dengan 24,4 derajat. Jadi, mobil berpindah dengan arah 24,4 derajat terhadap arah timur. Oke. Ketika sebuah vektor dikalikan dengan min 1, contohnya A dengan A dengan min A, keduanya memiliki besaran yang sama, namun keduanya berarah beda. Jika A min B sama dengan A plus B dengan arah yang berbeda. Nah, A min B itu arahnya ke timur. Jika A plus B itu seperti arahnya ke barat. Cuman hanya berbeda arah saja. A. Di sini ada contoh soal. Ada tempat-tempat di mana suhu dapat mencapai plus 15 Celcius pada suatu waktu dan 15 Celcius min 15 Celcius pada waktu yang lain. Apakah tanda tambah dan kurang yang menunjukkan suhu positif dan negatif
Berarti suhu merupakan besaran vektor. Tuh, tidak ya. Karena vektor itu tuh memiliki arah. Dan juga suhu ini tidak bergantung dengan ini. Tuh. Tanda plus dan minus tidak menunjukkan arah fisik. Sedangkan vektor itu memiliki arah yang fisik. Seperti ke timur atau ke barat. Oleh karena itu, suhu bukan besaran vektor. Untuk soal yang kedua, ini salah ya. Ini ada soalnya. Oh, termodinamika, tanda aljabar. Mana yang beda soal? Oke, ini mana sih soalnya? Oke, kita next saja deh. Nah, lalu ini adalah komponen vektor. Vektor A pada bidang dua dimensi memiliki komponen vektor AX dan AY. Komponen vektor AX dan AY saling tegak lurus. Seperti di gambar. Oke, in. Sekian aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Dadah.